Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Mansur dengan NIM 1925036. Langsung saja, saya akan membawakan 5 materi singkat, yaitu hukum KB, hukum aborsi, hukum poligami dan poliandri, hukum transplantasi organ tubuh manusia, dan hukum istisyad dan bom bunuh diri. Materi yang pertama adalah hukum KB. Pengertian KB. Apa itu KB dan tujuannya? KB atau singkatan dari keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970 yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Pandangan ulama tentang hukum KB. Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan, pengajaran, kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan maslahat keluarga. Materi yang kedua, hukum aborsi. Pengertian aborsi. Aborsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran kandungan. Kasus aborsi yang biasanya terjadi disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kasus hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Pandangan ulama tentang aborsi. Ulama telah menjelaskan melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa perilaku aborsi atau abortus adalah salah satu bentuk pembunuhan terhadap janin dengan alasan takut kemiskinan. Hal ini terjadi di tengah masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dalil-dalil aborsi. Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Materi yang ketiga, yaitu hukum poligami dan poliandri. Pengertian poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang wanita mempunyai lebih dari satu orang suami pada saat yang bersamaan. Dasar hukum poligami dan poliandri. Hukum Islam poligami. Semua ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangganya yang berpoligami sampai 4 istri dibolehkan melakukan poligami. Hal tersebut berdasarkan pada sebuah ayat yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi.
2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Hukum Islam poliandri. Seorang wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman tersebut berlaku selama sang suami masih hidup ataupun dalam kondisi belum dicerai oleh suaminya. Bahkan seorang wanita pun yang sedang dalam bersuami dilarang untuk dilamar oleh laki-laki lain baik secara terangan atau sendirian. Keharaman menikahi wanita yang sedang bersuami termuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atau kamu. Materi yang keempat, hukum transplantasi organ tubuh manusia. Pengertian transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dasar hukum transplantasi organ tubuh manusia. Dalam Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019, demi mempertimbangkan menjaga kesehatan, maka MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya hukum transplantasi organ tubuh yang ditempuh melalui pertimbangan aspek syar'i. Sebagai dasar, MUI menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah fakih dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian lainnya diteliti oleh Amiruddin dalam bukunya Bedah Masalah Kontemporer bahwa transplantasi diperbolehkan oleh Islam. Menjadi pendonor hukumnya mubah dan yang meninggal boleh digunakan organnya dengan pengobatan dengan catatan telah mendapat izin sebelum pendonor wafat. Dan yang materi yang terakhir adalah hukum istisyhad dan bom bunuh diri. Pengertian istisyhad dan bom bunuh diri. Secara bahasa, kata syahid bermakna orang yang telah syahid atau mati, mayat yang telah syahid. Sementara kata istisyhad berarti berharap agar mati syahid. Kalau di depan kata itu ditambah kata amaliyah, aksi atau operasi, sehingga menjadi amaliyah istishhadiyah. Maknanya menjadi sebuah perbuatan atau aksi yang berharap mendapatkan mati syahid. Pandangan ulama tentang istisyhad dan bom bunuh diri. Majelis Ulama Indonesia MUI pun berpendapat bom bunuh diri haram untuk dilakukan. Menurut MUI, bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang. Sementara itu, amalia al-istishhad, tindakan mencari kesyahidan, dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin nafsi yang dilakukan di daerah perang atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut. Musuh pun mendapatkan kerugian lebih besar, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.